Ruang rahasia tempat penyimpanan dana gelap ketua ternyata sudah kosong dan tak ada apapun yang tersisa dalam ruangan itu. Dari jejak yang mereka lihat, beberapa barang sepertinya sudah dipindahkan. Seluruh keluarga akhirnya pulang dengan kecewa. Ketika saling berpapasan dengan Sehi, Bomja dengan lantang menuduh Sehi sebagai pembunuh ayahnya karena diduga telah berhasil mendapatkan dana rahasia itu. Ia juga dengan tegas mengusirnya karena berdasarkan wasiat harta ketua akan dibagikan dengan adil. Namun Sehi menolak dengan alasan ia harus menerima perintah dari pengadilan jika mereka mau mengusirnya. Sementara HN mengambil sebuah pulpen perekam di kamar kakeknya. Ketua Hong menyampaikan beberapa pesan terakhir sebelum ia wafat. Ia mengungkapkan rasa penyesalannya atas apa yang menimpa keluarganya. Ia berharap seluruh putra dan cucunya bisa menjalani hidup yang berbeda dengan lebih bahagia. HN merasa apa yang ia lihat di pemakaman hari ini seperti sedang latihan. Ia sangat yakin dirinya hanya memiliki waktu sebentar lagi. Ia menganggap ritual pemakaman adalah hal yang rumit, mengingat betapa menakutkannya ia sendirian ketika ia mati. Hal itu membuatnya khawatir. Ia berharap seluruh keluarganya bisa berduka ketika kehilangannya. Dari semua yang ia cemaskan, hanya satu harapannya, yaitu ia terus berpikir untuk bisa hidup lebih lama agar menikmati dunia yang begitu indah. Mendengar ini, Yunwoo berkaca-kaca dan berusaha menenangkan HN dengan menggenggam tangannya dengan manis. Sehi membawa Eun-sung ke sebuah ruangan, di mana dana rahasia itu kini telah ia simpan. Awal Sehi bisa mengetahui di mana letak ruangan itu ialah ketika ia tak sengaja melihat sebuah rekaman video yang telah Ketua Hong abadikan mengenai ruangan rahasianya. Sehi berharap dengan setumpuk uang tersebut, ia dan putranya akan berada di posisi aman. Sementara itu, Duguan merasa khawatir dengan keluarga Queen selepas mereka ditinggalkan oleh Ketua Hong. Namun Yunti memastikan jika saat ini keadaan keluarga itu akan semakin membaik. Setidaknya mereka akan mendapatkan sebagian saham yang kini masih dibekukan sebesar 34,7% yang tak jauh dengan kepemilikan saham Eun-sung. Duguan terlihat menemani Bonjun untuk minum soju bersama. Hal ini setidaknya membuat ia merasa lebih tenang. Di sisi lain, Yunwoo mendapatkan panggilan dari dokter di Jerman. Ia mengabarkan jika tim peneliti telah mengembangkan sebuah teknik bedah menggunakan ultrasonografi CCR yang digabungkan dengan gelembung mikro, di mana metode itu merupakan cara yang ideal untuk mengobati penyakit HN. Cara ini memang tak menjamin kesembuhan total, namun baru-baru ini ada pasien yang telah berhasil menggunakan prosedur ini pada kasus yang mirip. Yunwoo lalu menyampaikan kabar baik ini kepada seluruh keluarganya. Namun sebenarnya masih ada satu hal yang ia cemaskan. Ketika pengobatan itu berlangsung, sebagian hipokampus HN akan rusak. Hal ini menyebabkan kehilangan memori jangka panjang HN bahkan sebelum operasi. Yunwoo hanya bisa menutupi kabar itu dari HN dan beberapa keluarganya. Bagaimanapun tak ada cara lain, hanya ini yang bisa membuatnya bertahan hidup. HN menangis bahagia mendengar kabar dirinya bisa sembuh. Ia bagaikan terbangun dari mimpi buruknya. Yunwoo lantas memeluk HN dan menemaninya sepanjang malam. Keesokannya mereka menikmati waktu bersama dan pergi jalan-jalan. Keduanya mengunjungi beberapa destinasi sambil mengabadikan beberapa potret manis. Selain bulan madu, ini adalah momen indah perjalanan pertama mereka. HN berharap ia bisa melakukan banyak perjalanan seusai ia dioperasi. HN kemudian mengungkapkan 3 hal yang ia rahasiakan dari Yunwoo. Pertama, tentang MP3 yang ia simpan. HN mengungkapkan jika MP3 itu adalah miliknya. Terukir jelas inisial H yang berarti singkatan untuk HN. MP3 itu bagaikan saksi sejarah pertemuan mereka. Ketika mendengar itu, Yunwoo tersipu bahagia dan kembali mengenang pertemuan mereka. Yunwoo berkata jika HN bagaikan gadis impian yang ia telah cari dalam waktu yang cukup lama. HN bagaikan Cinderella yang hanya meninggalkan sebuah MP3. Yunwoo tak pernah menyangka jika gadis yang pernah ia temui di masa lalu kini adalah wanita yang telah ia nikahi. Meskipun statusnya saat ini telah bercerai, namun ia berpikir jika hal ini adalah sebuah takdir sejati. HN bahagia hubungannya dengan Yunwoo kini telah memiliki masa depan. Ia memperlihatkan cincin di jari manisnya kepada Yunwoo. Ini sebagai pertanda jika HN menarik gugatan perceraian dan setuju untuk kembali bersama. Yunwoo lantas menitikkan air mata dan memeluk HN dengan bahagia.
Di sisi lain, Grace menagih janji Sehee untuk memberikannya jatah 5% atau sekitar 4 miliar won karena dana rahasia itu sudah ditemukan. Namun Sehee menangguhkan permintaan tersebut. Ia semakin dibuat kecewa karena meskipun uang itu bisa didapatkan Grace, ia hanya bisa memakainya ketika mendapatkan otorisasi dari Sehee. Ia bahkan hanya bisa mencabut penangguhannya setelah Sehee merasa puas dengan semua kinerjanya. Sebelum keluarga HN pindah ke Seoul, Bong-e membuat banyak kimchi agar bisa dibawa ketika mereka pulang. Dae-hee membantunya dan memperlihatkan skill memasaknya yang cukup lihai. Di samping itu, HN bergabung dengan Misun dan ketiga temannya yang sedang mengecat kuku dengan balsam. Menurut kepercayaan mereka, ketika kuku masih berwarna di saat salju pertama, maka cinta pertama seseorang akan terwujud. Tak lama dari itu, HN menyambat Yunwoo ketika ia pulang bekerja. Ia memperlihatkan jari kelingkingnya yang telah diwarnai oleh cat kuku balsam. HN percaya akan hal itu. Jika warna kukunya tak hilang di saat salju pertama, ia yakin ini akan mendatangkan kebahagiaan dan harapan mengenai cinta pertamanya. Yunwoo bertanya apakah cinta pertamanya adalah pria yang ada di bus. Di mana saat itu HN bercerita jika ia merasa bahagia saat melihatnya dari jauh, bahkan tak berhenti memikirkannya. HN heran saat Yunwoo memaki pria tersebut. Yunwoo tampak cemburu dan tak menyadari jika pria yang ia sebutkan itu sebenarnya dirinya. Sehee khawatir jika putra sulung ketua Hong yaitu Bom-suk ingin kembali ke perusahaan dan mengincar posisi putranya. Ia diketahui sebagai daftar pemegang saham retail dan kini menjabat sebagai direktur Everha. Sementara itu, lewat anak buahnya, Angsong kini telah berhasil menemukan sebuah perusahaan cangkang yang berada di Hong Kong dan Swiss. Ia juga berhasil menemukan rekening bisnis, di mana ia akan menjadi satu-satunya orang yang dapat mengelola rekening tersebut. Di samping itu, Yunwoo sedikit lega. Kini Angsong telah berhasil masuk ke dalam umpan. Angsong menggunakan dana gelap itu untuk membeli beberapa saham. Ia membeli banyak saham karena merasa terancam jika posisinya akan direbut oleh Bom-suk. Begitu ada bukti nyata, Yunwoo dan timnya bisa menuntut Angsong dengan penggelapan malapraktik dan pelanggaran transaksi falas. Namun satu yang membuat mereka khawatir, yaitu mengenai Gyeong-woo, si broker tanah yang tak bisa dihubungi saat ia sudah setuju untuk menyerahkan kontrak ganda dan informasi mengenai Direktur Jo. Namun sayangnya tak berselang lama, Gyeong-woo dinyatakan tewas akibat dibunuh. Grace kembali ke desa Yeonduri untuk mengawasi keluarga Queen dan berpura-pura kembali untuk memihak mereka dengan memberikan Sonhwa dan Bong-e perawatan kulit gratis agar mengkulik informasi dari mereka. Sementara itu, Yongsong mengajak Bomja untuk makan malam. Bomja menduga jika Yongsong akan menyatakan cinta kepadanya secara romantis. Namun ia sedikit kecewa saat tahu jika Yongsong hanya ingin memberikan uang bela sungkawa atas kepergian ayahnya. Meskipun begitu, Bomja merasa terharu atas niat tulus yang diberikan oleh Yongsong. Karena melihat Bomja menangis sebelum pergi, ia dengan perhatian memberikan sebuah sapu tangan untuknya. Sochol menolak untuk pindah ke Seoul dan akan tetap tinggal di desa Yeonduri. Ia sementara akan menetap di sana sebelum mendapatkan tempat tinggal baru di Seoul. Begitupun dengan HN, ia juga memutuskan untuk tak pulang. HN akan pindah dan tinggal di apartemen Yunwoo di Seoul. Lalu ia meyakinkan kedua orang tuanya jika apartemen yang mereka tinggali telah memiliki semua perabotan yang ia butuhkan. Sonhwa tahu betul jika HN hanya ingin berduaan dengan Yunwoo. Bomjon dan Sonhwa memberikan izin jika hal ini membuat keduanya merasa lebih nyaman. 그냥 너네 둘만 있고 싶다 그거 아니야. Grace menceritakan kepada Sehee terkait Dae-hee yang telah terpikat kepada Sochol dan pengkhianatannya kepada Sehee. Ia juga memberitahu tentang penyakit HN yang kemungkinan bisa disembuhkan melalui operasi. Angsong terlihat sedang mendengar percakapan mereka. Ia kemudian menyuruh Grace untuk mencari lokasi rumah sakit dan jenis operasi macam apa yang akan dilakukan. Sonhwa menemui HN di kamarnya. Ia mengungkapkan selama 20 tahun keduanya sering bertengkar. Ia merasa canggung karena kini tiba-tiba bersikap begitu menyayanginya. Dalam lubuk hatinya, Sonhwa begitu merasa bersalah dan menyesal. HN merasakan hal yang sama. Namun ia dan ibunya kini memiliki banyak waktu. Ia berharap bisa memperbaiki hubungan itu secara perlahan. Setelah HN kembali dari Jerman, keduanya sama-sama berjanji untuk perlahan saling menyayangi satu sama lain. Bomjon dan Sonhwa berpamitan sebelum mereka pulang ke Seoul.
Begitupun dengan HN yang akan segera pindah ke apartemen Yunwoo. Sebelum berangkat, Do-kwon dan Bong-e memberikan kimchi dan ekstra buah pir untuk dibawa bekal. Sementara So-chul sudah memutuskan dengan tekad bulat jika ia akan tinggal di desa Yeonduri bersama istrinya untuk sementara. Yunwoo dan HN telah sampai di apartemen. Ia memberitahu Yunwoo jika dirinya akan menceritakan kepada semua orang terkait hubungan keduanya. Ia kesal karena mengetahui jika tetangganya menganggap Yunwoo masih seorang bujangan. HN mengingatkan Yunwoo untuk bersikap romantis layaknya sepasang pengantin baru. Mereka harus selalu saling bersentuhan, seperti menyentuh tangan, kaki, bahu, atau melakukan hal manis lainnya. Ia dan Yunwoo harus selalu bersama menjalani hari. Meskipun di tengah perjalanan mereka akan mengalami hal yang sulit, namun keduanya bisa terus mengeluarkan kenangan indah. Seolah itu bagaikan sebuah permen yang ada di dalam toples. Hari-hari mereka benar-benar telah diisi oleh kenangan indah. Pada malam harinya, HN dan Yunwoo pergi ke tempat bisbol. HN penasaran mengapa Yunwoo selalu datang ke tempat tersebut. Yunwoo menjawab jika ia menyukai tempat ini karena bisa membuat dirinya lebih fokus. Pada saat ia berkonsentrasi, ia bisa fokus pada satu hal yang penting, yaitu menyelamatkan hidup HN. Sekretaris Na mengajak HN untuk berkeliling melihat keadaan para Sequin. Ia menenteng banyak belanjaan setelah cukup lama melihat-lihat. HN terlihat serius memikirkan hal-hal yang menurutnya harus direnovasi oleh para Sequin setelah ia suatu saat nanti bisa kembali ke perusahaan tersebut. Sekretaris Na sangat tersentuh mendengar perubahan kepribadian yang kini sangat memperhatikan kenyamanan pelanggan daripada hanya sekedar materi. Setelah sembuh nanti, HN hanya berharap ia bisa menjadi orang yang lebih baik di masa depan. Yongsuk memberitahu Bong-e jika putranya menghabiskan seluruh tabungan mereka untuk investasi di saham dan kripto. Satu hal yang membuat Bong-e marah ialah seluruh tabungan yang telah Yunti investasikan kini telah mengalami kerugian, bahkan kehilangan hampir sebagian uangnya. Bong-e menghajar Yunti dan memukulnya dengan murka. Sebelum keluarga Queen pindah ke Seoul, Do-kwon mendapatkan hadiah istimewa dari Bomjun. Atas persetujuan HN, kini gedung yang pernah HN beli secara resmi telah dimiliki oleh keluarga Bae. Bomjun bahkan telah mengurus pajak dan beberapa dokumen untuk disiapkan. Seperti yang kita ketahui jika Misun memiliki usaha salon, sedangkan Yunti memiliki bisnis akademi kursus bela diri di gedung tersebut. Bong-e dan Do-kwon sepakat jika kedua anaknya harus tetap memberikan uang sewa, agar keduanya disiplin dalam menjalankan bisnis mereka. Di bulan September, para Sequin telah mempersiapkan lebih awal untuk dekorasi Natal. Sekretaris Na mengingatkan jika ini semua ide dari HN semasa ia masih menjabat. Tiba-tiba seluruh lampu Natal menyala dan salju buatan turun dengan indah. Yunwoo diam-diam memberikan kejutan romantis dan membuat salju turun seolah-olah lebih cepat agar semua harapan HN terwujud. Di kesempatan ini HN mengungkapkan rahasia kedua. Jika di masa lalu ia selalu mengikuti bosnya ketika pulang bekerja, bahkan ia selalu menyeberang Sungai Han berkali-kali meskipun lalu lintas sedang padat. Dapat disimpulkan bahwa cinta pertama yang sempat Yunwoo tanyakan kepada HN tempo lalu tak lain dirinya. Seluruh keluarga kini tahu dampak yang akan diterima HN terkait kehilangan memori jangka panjangnya pasca operasi. Mereka sangat terpukul namun tak ada cara lain. Beberapa hari kemudian Yunwoo dan HN berangkat menuju Jerman. Begitupun dengan Ansong, ia diam-diam pergi ke negara tersebut. Ketika di mobil, Yunwoo bertanya tentang rahasia ketiga yang HN belum sempat katakan. HN menjawab jika yang ketiga berkaitan dengan Yongsuk, seekor rakun di atap yang pernah ia ceritakan. HN mengaku ia hanya membuat karangan dan rakun tersebut memang tak pernah ada di atap itu. Sebelum mulai pengobatan, Yunwoo memutuskan untuk berkata jujur terkait dampak yang HN akan alami pasca operasi. Sempat terjadi salah paham antara mereka, namun Yunwoo hanya memohon agar HN tetap hidup, agar ia bisa bersama dengannya selamanya. Kilas balik di malam kemarin, Yunwoo membuat sebuah rekaman manis, di mana rekaman tersebut berisi ungkapan cinta terdalam Yunwoo untuk HN. Yunwoo berjanji akan terus selalu mendampinginya dan terus melewati hari-hari indah bersamanya. Nah, sekian dulu untuk episode 13-nya ya, Bor. Untuk yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Queen of Tears, pantengin terus channel Kudu Dodo Film agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya.
Terima kasih atas waktunya, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.